Pada saat Nebukadnezar menyerang Yerusalem, selain merusak Baitul Maqdis, Raja Babilonia ini juga menahan para keturunan Nabi Yakub dan Nabi Daud. Para keturunan Nabi dan Raja ini dijadikan budak. Sebagian lagi dibunuh. Nebukadnezar atau Bukhtannasar 630–562 sebelum Masehi adalah penguasa kekaisaran Babilonia baru dalam dinasti Kastim yang berkuasa 605–562 sebelum Masehi. Menjelang penyerangan Nebukadnezar ke Yerusalem, Allah telah mengirim utusannya di tengah Bani Israel. Sang utusan itu adalah Armia atau Yeremia. Wahab bin Munabbih mengatakan, Allah menurunkan wahyu kepada Armia ketika berbagai macam kemaksiatan melanda di tengah-tengah kehidupan Bani Israel. Wahyu yang diterima Nabi Armia itu berisi peringatan Bani Israel akan kehancuran mereka. Raja Nebukadnezar akan menghancurkan mereka dengan kejam. Mendapat peringatan itu, Bani Israel menganggap Armia gila. Pada akhirnya, Allah mengirim Nebukadnezar dan pasukannya untuk menyerang Yerusalem. Raja Babilonia ini menawan dan menjadikan budak kaum Bani Israel. Para tawanan yang terdiri dari anak-anak, pejabat tinggi, dan putra-putri kerajaan. Semuanya ramai-ramai digiring oleh pasukan Nebukadnezar. Jumlah tawanan dari kelompok ini mencapai 90.000 orang. Mereka menahan dan menjadikan budak 7.000 orang dari keluarga Daud, sejumlah 11.000 orang dari keturunan Yusuf bin Yakub dan saudaranya Bunyamin, sedikitnya 8.000 orang dari keturunan Is bin Yakub, sebanyak 14.000 orang dari keturunan Sabalun dan Naftali bin Yakub, 14.000 orang dari keturunan Dan bin Yakub, 8.000 orang dari keturunan Yastahar bin Yakub, 2.000 pemuda dari keturunan Saikun bin Yakub, 4.000 orang dari keturunan Raubil dan Lawi, dan 12.000 orang dari semua keturunan Bani Israel. Setelah itu, Nebukadnezar dan pasukannya merobohkan tempat-tempat ibadah di Baitul Maqdis. Babi-babi disembelih di dalamnya dan pasukannya pulang kembali ke negerinya di Babilonia dengan rampasan perang yang berlimpah. Tatkala menerima wahyu itu, Armia sempat berkata, "Wahai Tuhanku, Maha Suci Engkau, dan segala puji hanya bagimu, Engkaulah yang Maha Tinggi. Apakah Engkau akan menghancurkan negeri ini dan wilayah sekitarnya? Padahal, negeri ini adalah tempat para nabimu di masa dahulu, dan tempat diturunkannya wahyu-wahyu darimu. Wahai Tuhanku, Maha Suci Engkau, segala puji hanya bagimu. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, demi mihrab masjid ini. Begitupun masjid-masjid di sekitarnya, dan rumah-rumah ibadah yang telah dibangun untuk mengingat dan mengagungkan dirimu. Wahai Tuhan, Maha Suci Engkau, segala puji hanya bagimu. Engkaulah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Apakah Engkau hendak menyiksa umat ini, sementara mereka berasal dari keturunan kekasihmu Ibrahim, ibunda Musa, dan kaum Daud pilihanmu?" Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Armia, barang siapa yang bermaksiat dan durhaka kepadaku maka ia tidak bisa menghindar dan menolak siksaku. Sesungguhnya, Aku memuliakan mereka para pendahulu mereka itu, karena ketaatan mereka kepadaku. Jika mereka durhaka kepadaku niscaya aku akan turunkan azabku di negeri kaum yang durhaka itu, kecuali jika mereka mendapat rahmat dan kasih sayangku." Armia telah menyampaikan risalah Allah kepada Bani Israel. Mereka telah mendengar berbagai macam ancaman azab yang disebabkan oleh kedurhakaan, kemaksiatan, dan kezaliman mereka. Mereka justru menganggap Armia sudah tidak waras. Tidak berhenti di sini, mereka bahkan menangkap Armia, mengikatnya, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pada saat itulah Allah Ta'ala mengirim Nebukadnezar bersama pasukannya ke negeri mereka. Pasukan Nebukadnezar mempunyai kekuatan yang sangat besar. Pasukan itu merajalela di kampung-kampung mereka, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Diceritakan bahwa setelah pengepungan terhadap negeri mereka berlangsung dalam waktu yang lama, akhirnya Nebukadnezar dan pasukannya berhasil menerobos masuk dan menempati negeri itu sesuai dengan ketetapan Allah. Mereka berhasil memasuki semua pintu dan merobohkan semua rintangan. Kejadian tersebut merupakan ketetapan darinya sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 5. Selanjutnya, hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan mereka adalah hukum jahiliyah, yaitu hukum yang diberlakukan dengan penuh kekejaman dan kezaliman dari penguasa yang sangat bengis dan zalim. Sepertiga penduduk dibunuh dengan kejam sementara sepertiga penduduk ditawan sebagai budak. Orang-orang tua,
Anak-anak dan orang-orang yang lemah dibiarkan terlantar. Nebukadnezar dan pasukannya menunggang kuda sambil menginjak-injak jasad penduduk yang telah dibunuh dengan penuh kekejaman. Setelah itu, Baitul Maqdis dirobohkan, anak-anak dan kaum wanita digiring ramai-ramai ke pasar-pasar, tanpa mengenal ampun dan belas kasihan, meskipun mereka sudah tampak kelelahan. Pembunuhan secara sadis terjadi di mana-mana. Benteng-benteng dan masjid-masjid dirusak dan dirobohkan, Taurat dibakar. Selanjutnya, Nebukadnezar dan pasukannya kembali ke negerinya dengan membawa harta benda rampasan yang sangat banyak. Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Nebukadnezar melakukan aksi penyerangannya, mereka berkata, kaum Bani Israel yang engkau serang itu memiliki seorang tokoh spiritual yang bernama Armia. Ia telah memperingatkan kaumnya perihal dirimu yang melakukan penyerangan kepada mereka, melakukan pembunuhan massal, menghancurkan masjid-masjid dan tempat ibadah mereka. Tetapi mereka mendustai dirinya, mengintimidasi, memukul, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Mendengar informasi itu, Nebukadnezar segera memerintahkan agar Armia dibebaskan dari penjara. Setelah Armia dikeluarkan dari penjara, Bukhtanasar bertanya, apakah engkau telah memperingatkan kaummu itu tentang bencana yang akan menimpa mereka? Armia menjawab, ya. Nebukadnezar berkata, sungguh, aku mengetahui hal itu. Armia berkata, Allah telah mengutus aku kepada mereka, tetapi mereka mendustai diriku. Nebukadnezar berkata, apakah mereka mendustaimu, memukulmu, dan menjebloskan dirimu ke penjara? Armia menjawab, ya. Nebukadnezar berkata, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustai nabi mereka dan mendustai risalah Tuhan mereka. Maukah engkau ikut denganku? Aku akan memuliakan dirimu dan memenuhi segala keperluanmu, atau jika engkau lebih suka menetap di negerimu, maka aku sungguh-sungguh akan menjamin keamanan dirimu. Armia berkata kepada Nebukadnezar, sungguh, aku senantiasa berada dalam perlindungan Allah, selama aku tidak menyimpang dari ajarannya sesaat pun. Seandainya Bani Israel tidak menyimpang dari ajarannya, niscaya mereka tidak takut kepadamu dan kepada yang lainnya, engkau tidak dapat menguasai mereka. Setelah mendengar jawaban Armia itu, Nebukadnezar segera meninggalkan Armia seorang diri di wilayah Ilya Yerusalem.